Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fatimah dengan NIM 3219196 yang akan mempresentasikan tentang struktur pasar lanjutan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa itu pasar persaingan tidak sempurna dan jenis-jenis dari pasar persaingan sempurna, yaitu pengertian dari pasar monopoli, ciri-ciri pasar monopoli, kekurangan dan kelebihan dari pasar monopoli. Nah, apa itu yang dimaksud dengan pasar persaingan tidak sempurna? Yaitu suatu bentuk pasar di mana syarat dari pasar persaingan sempurna tidak terpenuhi, atau dapat juga diartikan dengan pasar yang tidak terorganisir dengan baik. Nah, pembagian dari pasar persaingan tidak sempurna ini salah satunya adalah pasar monopoli, yaitu suatu pasar yang hanya terdapat satu perusahaan saja dan barang tersebut tidak dapat digantikan oleh barang lain. Artinya barang tersebut hanya dapat diproduksi di perusahaan itu saja, tidak bisa diproduksi oleh barang lain. Contohnya yaitu pasar minyak bumi dan pasar negara, dan di mana ciri-ciri dari pasar monopoli ini yaitu pasar monopoli adalah pasar satu industri yang bersifat closed substitution, artinya tidak ada barang pengganti dan barang tersebut tidak dapat dihasilkan oleh perusahaan lain. Yang kedua yaitu tidak ada kemungkinan terjadinya pertentangan karena tidak ada satupun perusahaan yang mampu untuk menyaingi dari pasar monopoli ini. Yang ketiga yaitu tidak dapat mempengaruhi harga karena pasar monopoli ini merupakan perusahaan yang besar dan tidak dapat perusahaan lain untuk menyaingi. Di mana kelebihan dan kekurangan dari pasar monopoli ini. Yang pertama, kelebihan. Pasar monopoli sering menghasilkan produk baru karena ia selalu melakukan inovasi untuk menghasilkan produk baru karena ia takut untuk disaingi oleh perusahaan lain. Yang kedua yaitu peluang terjadinya pertentangan sangat kecil karena tidak ada satupun perusahaan yang mampu untuk menyaingi perusahaan pasar monopoli ini. Yang ketiga, kelebihannya yaitu kualitas produk selalu terjamin dengan baik karena jika produk tidak dapat terjamin dengan baik, tidak memiliki kualitas yang baik, maka konsumen akan lari sehingga masyarakat yang tergolong kepada pasar monopoli ini selalu menjaga kualitas produknya agar konsumen tidak lari. Nah, di mana ada kelebihan, tentu saja ada kekurangan. Di antaranya yaitu yang pertama, kekurangan pasar monopoli adalah sering terjadinya ketidakadilan karena pasar monopoli ini ia memiliki kekuasaan yang besar sehingga tidak ada satupun yang mampu merusak atau menentang keputusan yang telah dibuat oleh pasar monopoli. Yang kedua yaitu pasar monopoli sering melakukan pemborosan karena pasar monopoli ini tidak mementingkan atau tidak memperhatikan efisiensi waktu, biaya, tenaga kerja, dan lain sebagainya sehingga ia suka atau sering melakukan pemborosan. Kekurangan yang ketiga yaitu konsumen tidak bisa berjuang banyak. Mengapa? Karena yaitu pasar persaingan tidak sempurna yang berjenis monopoli memiliki kekuatan yang besar sehingga tidak satupun orang yang mampu untuk meimbangi atau menyaingi produk dari pasar monopoli ini. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Mungkin bermanfaat bagi kita semua. Salah dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjeli Zulia Putri dengan NIM 3219179 akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu dampak adanya pasar monopoli.
Pemberlakuan monopoli pada perekonomian menimbulkan dua sisi dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Adapun dampak positif yang pertama yaitu memotivasi penggunaan dan inovasi baru dari teknologi dengan tujuan biaya per unit dapat ditekan sehingga keuntungan dapat ditingkatkan. Yang kedua yaitu meningkatkan produksi secara massal dan meningkatkan produktivitas sehingga status sebagai pemegang monopoli dapat dipertahankan. Yang ketiga yaitu kesejahteraan karyawan relatif lebih baik. Yang keempat yaitu aktivitas dan kreativitas bagian penelitian dan pengembangan perusahaan lebih diperhatikan. Adapun dampak negatifnya yaitu ketidakadilan karena monopoli memperoleh keuntungan di atas keuntungan. Jumlah produksi ditentukan oleh monopolis sesuai dengan keuntungan yang ingin diperolehnya. Yang kedua, memproduksi output pada tingkat lebih rendah daripada output kompetitif yang sesuai dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, mengenakan harga lebih tinggi daripada harga kompetitif. Yang keempat, terjadinya eksploitasi monopolis terhadap pemilik, faktor produksi dan konsumen. Selanjutnya, kebijakan pasar monopoli. Kebijakan pemerintah yang diberlakukan untuk mengatasi anti monopoli diantaranya membatasi ruang gerak monopolis dengan adanya campur tangan pemerintah dan penentuan harga maupun produksi, melakukan regulasi ekonomi terhadap monopoli bila kemunculannya tidak dihindari lagi. Selanjutnya pasar monopoli dalam pandangan Islam. Pada dasarnya Islam membolehkan siapapun berusaha sesuai prinsip kebebasan kebebasan ekonomi tanpa melihat apakah di satu-satunya produsen monopoli atau adanya produsen lain. Dalam Islam, monopoli dibolehkan, namun mengambil keuntungan di atas keuntungan normal dengan cara menjual barang lebih sedikit atau iktikar adalah haram. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad yang mengatakan bahwa barang siapa yang melakukan iktikar untuk merusak harga pasar sehingga harga naik secara tajam, maka ia berdosa. Maknanya adalah pasar monopoli dibolehkan dalam Islam selama itu tidak melanggar aturan yang ada, seperti mengambil keuntungan yang sesuai keuntungan yang sangat berlebih sehingga menyulitkan konsumen yang ingin menggunakan produk tersebut dan pada dasarnya segala kegiatan ekonomi dan pasar ini juga harus berdasar pada kemaslahatan bersama agar terciptanya keadilan serta kemakmuran bagi segala umat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Suci Azahra dengan NIM 3219200. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Yang pertama yaitu pengertian dari oligopoli, ciri-ciri oligopoli, serta kelebihan dan kekurangan dari oligopoli. Yang pertama, pengertian oligopoli adalah pasar dengan persaingan tidak sempurna, di mana pasar ini dikuasai oleh beberapa perusahaan tertentu. Umumnya, pasar oligopoli ini memiliki jumlah produsen dan juga konsumen yang tidak seimbang, di mana akan ada lebih banyak konsumen. Pasar oligopoli adalah jenis pasar di mana jumlah produsen atau penjualnya lebih sedikit, sedangkan pembelinya relatif banyak. Oleh sebab itu, pasar ini dikatakan juga sebagai pasar dengan persaingan tidak sempurna.
jumlah produsen dan konsumen yang tidak seimbang, bahkan bisa dibilang memiliki gap tinggi, sangat berpengaruh terhadap harga pasar. Selain itu, akan muncul persaingan cukup ketat antara para penjual. Kehadiran dari pasar oligopoli ini membuat para produsen dengan jumlah sedikit tersebut menguasai pasar. Mereka juga saling bersaing untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya, sehingga akan membuat perusahaan atau produsen baru sulit masuk ke dalamnya. Karena beberapa sebab tersebut, pemerintah melarang adanya praktek oligopoli. Aturan ini telah tercantum dalam Pasal 4 Ayat 2 dan 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Selanjutnya, ciri-ciri pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah praktek ekonomi yang bisa Anda miliki melalui beberapa karakteristik, yaitu yang pertama yaitu ciri-ciri dari pasar oligopoli adalah yang pertama yaitu penjualan bersifat homogen dalam pasar oligopoli. Produk yang dijual oleh produsen hanya terdiri dari satu jenis. Hal tersebut membuat konsumen tidak kesulitan dalam menentukan kebutuhan mereka karena akan sangat mudah menemukan pengganti atau alternatifnya. Yang kedua, ada dua produsen atau lebih seperti pada umumnya. Pasar oligopoli adalah pasar yang di dalamnya terdapat dua produsen atau lebih, namun kurang dari 10. Sangat terbatas. Ciri ini inilah alasan mengapa persaingan pada pasar oligopoli tidak sempurna. Yang ketiga, memerlukan strategi marketing yang matang karena persaingan yang terjadi di dalamnya sangat ketat. Tentu setiap produsen memerlukan strategi marketing yang matang. Strategi tersebut untuk menarik para konsumen dan menjadikan pelanggan. Kemudian yang keempat yaitu harga saing relatif sama. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam pasar oligopoli hanya terdapat satu jenis produk, yaitu homogen. Jadi tentu saja jika harga yang ditawarkan oleh satu produsen memiliki selisih jauh, maka akan sulit untuk bersaing. Yang kelima yaitu sulit ditembus produsen baru sebelumnya. Kemudian karakteristik pasar oligopoli adalah memiliki produsen terbatas atau kurang dari 10. Nah, batasan itulah yang membuat pasar oligopoli sulit untuk ditembus produsen baru. Yang keenam yaitu kebijakan dari produsen utama berpengaruh pada produsen lain. Pasar oligopoli adalah praktek di mana kebijakan satu produsen utama sangat mampu mempengaruhi kebutuhan produsen lain. Selanjutnya kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli. Meskipun dilarang untuk dipraktekkan, namun setiap pasar tentu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masingnya. Nah, untuk kelebihan dan kelemahan pasar oligopoli adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kelebihan pasar oligopoli. Yang pertama, adanya persaingan yang cukup ketat bagi produsen untuk memberikan manfaat terbaik kepada para konsumen. Mereka menyadari bahwa konsumen akan lebih menyukai produk berkualitas dengan harga yang terjangkau. Yang kedua, perkembangan produk dalam pasar oligopoli tersebut cukup pesat. Hal ini dipengaruhi oleh kesadaran produsen untuk menarik konsumen dengan memunculkan inovasi-inovasi baru. Kemudian yang ketiga, meski cenderung menjual produk homogen, namun di dalamnya bisa menemukan berbagai merek yang berbeda. Kemudian dapat memilih produk yang paling sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya, kelemahan pasar oligopoli. Yang pertama yaitu produsen membutuhkan biaya serta strategi promosi yang cukup besar. Upaya ini dilakukan untuk menarik perhatian konsumen dan mendapatkan pelanggan. Yang kedua, sering terjadinya perang banting harga antara produsen dan produsen untuk memikat lebih banyak konsumen.
Yang ketiga yaitu adanya persaingan ketat di dalam pasar, membuat produsen baru sangat sulit untuk masuk, mengikuti bahkan bertahan di pasar oligopoli ini. Baiklah, itulah hasil materi yang dapat saya sampaikan. Saya sudah dengan wabillahi taufik wabil hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Zuripa dengan NIM 3219202. Di sini saya akan melanjutkan poin selanjutnya tentang pengertian pasar monopsoni, ciri-ciri dan kelebihan serta kekurangan dari pasar monopsoni ini. Adapun yang pertama, pengertian pasar monopsoni. Pasar monopsoni adalah satu bentuk pasar yang di dalamnya hanya ada satu pembeli saja, yang biasanya berupa satu pelaku usaha yang menjadi pembeli tunggal, sehingga mereka seringkali menguasai pasar komoditas. Kemudian pasar monopsoni adalah salah satu bentuk persaingan yang tidak sempurna, yang mana pasar tersebut belum terorganisir secara baik. Kemudian biasanya kondisi pasar monopsoni ini terjadi di beberapa daerah perkebunan dan industri hewan potong ayam, sehingga posisi tawar-menawar dalam harga bagi para petani sangatlah tidak wajar. Dalam artinya ada satu atau sekelompok pengusaha pada pasar ini yang menjadi pengendali pasar tersebut, yang membuat sebuah potensi persaingan menjadi tidak sehat, karena pasar monopsoni hanya mempunyai satu pembeli dan beberapa penjual saja. Maka para pedagang pada pasar tersebut hanya bisa bergantung pada satu pembeli tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa alasan, seperti kondisi pasar yang kurang memadai, lokasi yang sulit dijangkau, tingginya biaya operasional, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, ciri-ciri pasar monopsoni. Adapun ciri-ciri dari pasar monopsoni ini ialah yang pertama, hanya ada satu pembeli. Maksudnya karena hanya ada satu pembeli saja pada pasar monopsoni, maka pembeli tersebut akan memiliki keuntungan dari sisi harga dan juga kualitas produk. Setiap produsen pada umumnya akan berada pada posisi menerima penawaran yang diajukan pembeli agar produknya tersebut bisa terjual, walau dengan harga yang cenderung murah. Kemudian para pembeli tersebut umumnya akan menjual kembali produk tersebut ke produsen dengan harga yang lebih mahal agar bisa mendapat keuntungan yang lebih besar. Kemudian yang kedua, harga ditentukan oleh pembeli. Yang dimana pihak pembeli memiliki kuasa yang penuh atas harga yang ada di pasar tersebut, sehingga tidak jarang harga yang ditawarkan tidak sesuai dengan apa yang para petani harapkan. Namun mereka tetap akan menerimanya karena sulit untuk mendapatkan pembeli lain. Meskipun pembeli menguasai harga tersebut, namun tetap ada ketentuan dan juga aturan yang di dalamnya harus bisa dipertimbangkan, seperti harus disesuaikan dengan harga pasaran yang ada. Kemudian yang ketiga, produknya adalah bahan mentah. Biasanya produk yang diperdagangkan pada pasar monopsoni adalah produk mentah, yang dimana pembeli tersebut nantinya akan menjual produk tersebut kepada yang lain. Kemudian yang keempat, pendapatan yang tidak merata. Pada umumnya pasar ini seringkali tidak ada ketidakadilan karena pihak produsen atau petani tidak mempunyai peran dalam hal menentukan sebuah harga. Kemudian mereka sulit untuk berkembang karena produk yang mereka jual dibeli dengan harga murah. Sebaliknya, para pembeli akan mendapatkan keuntungan yang banyak dari kedua pihak, yaitu dari produsen atau petani dan dari konsumen yang membeli produk tersebut darinya. Kemudian saya akan menjelaskan
tentang kelebihan dan kekurangan pada pasar monopsoni. Adapun yang pertama kelebihan dari pasar monopsoni. Yang pertama, dalam pasar monopsoni kekuasaan penuh dikendalikan oleh pihak pembeli. Maksudnya para pedagang di dalamnya harus mampu memenuhi keperluan konsumen mereka, baik itu dari sisi kualitas ataupun dari harganya. Apabila kualitas produk yang pedagang jual ternyata rendah, maka pihak pembeli tidak akan mau membeli produk tersebut. Untuk itu, hal tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian yang sangat besar untuk para pedagang, karena mereka akan kesulitan untuk menemukan pembeli lain. Kemudian yang kedua, meningkatnya kreativitas dan adanya inovasi baru. Maksudnya, salah satu cara yang bisa dilakukan oleh pedagang jika ingin memperoleh keuntungan yang tinggi dengan biaya produksi yang rendah adalah dengan meningkatkan inovasinya pada bidang bisnis yang mereka kerjakan dan juga pada produk yang mereka hasilkan. Kemudian yang ketiga, kemudahan menentukan harga. Harga yang mereka tentukan juga tidak terikat oleh deflasi atau inflasi negara. Selain itu, para pembeli juga akan menetapkan harga yang sama untuk seluruh penjual di dalamnya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelemahan dari pasar monopsoni ini. Adapun kelemahan dari pasar monopsoni yaitu yang pertama, tidak adilnya perilaku pembeli, yang dimana seringkali para pembeli mengajukan harga tanpa mempertimbangkan kondisi yang sedang dialami oleh pihak pedagang atau dalam kondisi ekonomi yang para pedagang alami. Hal tersebut terjadi karena mereka hanya memikirkan kepentingannya sendiri. Kemudian yang kedua, pihak pembeli tidak memperdulikan penjual. Kekuasaan yang sepenuhnya dipegang oleh pembeli. Seringkali mereka salah gunakan, karena dengan adanya kekuasaan tersebut, mereka tidak wajib mendengarkan keluh kesah yang dialami oleh pedagang, seperti dari sisi harga, proses produksi dan lamanya produksi. Hal tersebut pastinya akan merugikan pihak penjual, karena pembeli tersebut bersikap sangat egois saat membelanjakan keuntungan pribadinya. Kemudian yang terakhir, masalah ekonomi hanyalah tanggung jawab penjual. Pihak pembeli sangat jarang sekali mengalami masalah perekonomian. Dalam hal tersebut, karena mempunyai kemampuan untuk bisa membuat keputusan yang hanya menguntungkan dirinya saja. Artinya, pihak operator komersial yang ada di pasar ini harus mampu mengatasi berbagai kondisi ekonomi yang ada, seperti inflasi, deflasi, kekurangan bahan baku, kesulitan produksi, dan masalah lainnya. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah dan janggal, mohon dimaafkan. Poin selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya sendiri. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pengertian pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah salah satu pasar persaingan tidak sempurna. Teori pasar persaingan monopolistik ini dikembangkan karena adanya ketidakpuasan pada analisis modal persaingan pasar sempurna ataupun pasar monopoli. Namun jika dilihat dari struktur pasar monopolistik, maka ia lebih mendekati pada pasar persaingan yang sempurna. Namun perusahaan akan lebih berpartisipasi di pasar tersebut guna menghasilkan produk yang berbeda dan juga memiliki karakteristik tersendiri.
Selanjutnya yaitu ciri-ciri pasar persaingan monopolistik. Seperti yang telah dijelaskan, ciri-ciri pasar persaingan monopolistik adalah yang pertama yaitu memiliki jumlah produsen yang sangat banyak. Banyaknya produsen dalam pasar monopolistik maka praktik kolusi atau beberapa perusahaan melakukan kesepakatan untuk menaikkan harga pasar akan sulit dilakukan karena sulitnya koordinasi antar produsen. Yang kedua itu adanya diferensiasi produk. Diferensiasi produk adalah ketika produsen menghasilkan produk yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk persaingannya. Selanjutnya itu yang ketiga, masing-masing produsen bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk. Karena produk yang ada pada pasar monopolistik cenderung serupa, maka produsen akan bersaing dari segi kualitas, harga, serta cara pemasaran produk mereka masing-masing. Selanjutnya itu bebas masuk dan keluar pasar. Yang dimaksud adalah tidak ada halangan bagi produsen yang ingin menjual produk mereka dalam pasar atau produsen lama yang ingin keluar dari pasar. Selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama yaitu keuntungan. Jumlah produsen dalam pasar cukup banyak sehingga konsumen memiliki banyak alternatif produk. Jika produk yang dibeli konsumen tidak tersedia, konsumen dapat dengan mudah memiliki produk serupa dari produsen yang berbeda. Selain itu, konsumen dapat menentukan pilihan produk sesuai dengan utilitinya atau kepuasannya. Yang kedua yaitu produsen dapat bebas keluar dan masuk pasar karena tidak ada hambatan yang berarti tidak ada barrier to entry. Banyak inovasi yang dapat dilakukan mulai dari proses produksi atau pengembangan cara baru untuk menarik konsumen. Selanjutnya itu kekurangan pasar persaingan monopolistik. Yang pertama, banyaknya produsen dalam pasar membuat persaingan yang ketat. Dalam pasar monopolistik, beberapa perusahaan besar akan memiliki bangsa pasar yang dominan, bisa mencapai 3-40%. Kemudian sisanya dipegang oleh banyak perusahaan kecil. Yang kedua, karena produsen harus selalu mengembangkan inovasi agar dapat bersaing, akan muncul biaya inovasi yang akhirnya akan dibebankan kepada konsumen melalui harga produk. Selanjutnya itu besarnya biaya persaingan yang harus dikeluarkan seperti iklan dan insentif. Terkadang beberapa iklan justru tidak dapat sasaran sehingga menghabiskan biaya yang cukup besar. Biaya insentif seperti bonus produk lain juga akan menimbulkan biaya tambahan. Itulah materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.